salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bermajlis yang biasanya di masjid, tapi kemudian kita upayakan untuk warga bisa di tempat tersendiri sehingga tidak bertemu jadwal dengan anak-anak, menampung usulan yang mungkin mereka terlalu padat, sehingga disendirikan sebagaimana asal yang kita rencanakan. Kemudian berapa kali kajian di warga ini? 3. Nggak kebanyakan? Masih kurang. Yang penting bisa nampung. Tambah lagi. Taib. Kitab kita adalah Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam di Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita sudah bahas ya pembatal yang pertama. Masih diingat berarti? Insyaallah ya. Kita baca kitab tersebut pada An-Naqidul Awwal, pembatal yang pertama. An-Naqidul Awwalu min Nawaqidil Islam, pembatal yang pertama dari pembatal-pembatal al-Islam. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, al-awwal, pembatal yang pertama, asyirku fi ibadatillah, kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di pembatal yang pertama, syirik di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pertama dalam surat An-Nisa dan beberapa ayat dalam lafaz seperti ini. Dalilnya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ay yushraka bihi, apabila Allah disekutukan dengannya. Ini dalil syirik, pembatal keislaman. Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan ampunan
bagi orang yang mempersekutukannya di dalam beribadah kepadanya. Itu dalilnya kalau syirik itu membatalkan Islam. Ya, kalau Allah tidak ampuni, berarti Allah akan azab selamanya. Kemudian ayyusraka bihi, itu kalau dalam bahasa Arab namanya masdar muawwal. Masdar muawwal itu takdirnya isim nakirah, syirkan bihi, itu takdirnya. Kalau isim nakirah dalam kalimat nafi, peniadaan, di sini innallaha la, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni. Berarti kalimatnya negatif, ada penafian. Isim nakirah yang terletak pada kalimat yang bentuknya penafian itu memberi faedah umum. Faedahnya adalah umum, yaitu apa? Semua kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti masuk syirik ada berapa macam? Ada dua macam. Syirik besar yang jelas dan juga syirik kecil. Dua-duanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keumuman ayat ini. Ayyusyraka bihi itu takdirnya isim nakirah, masdar yang nakirah. Itu bahasa Arabnya begitu. Nah, terletak dalam kalimat yang nafi, la. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi, bila dia disekutukan. Berarti dosa syirik kecil maupun besar tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas itu ya? Bagi siapa ini? Bagi orang musyrik yang sampai dia mati tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci mendapatkan ampunan hanya satu, yaitu at-taubah ilallah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini untuk seorang musyrik yang mati dalam keadaan tidak bertaubat. Adapun bagi orang yang bertaubat, masuknya ke dalam ayat Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas dirinya, mendolimi dirinya sendiri, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ayat ini bagi orang yang bertaubat. Jelas ya? Jadi orang musyrik, satu sisi barangkali ini peminum khamar, penzina, pelaku maksiat dosa besar, tapi tidak berbuat syirik. Ini barangkali ahli sedekah, barangkali ustadz dia, atau yang semisalnya, nampaknya orang soleh, tapi dia musyrik, berbuat syirik. Ya fulan aghithni itu kerjaan setiap harinya barangkali, atau menyembelih korban kepada selain Allah, taqarruban ila ghairillah, mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya mati dalam keadaan tidak bertaubat. Maka yang pertama masuk dalam ayat Allah, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih, dia terancam kekal di dalam neraka. Yang penzina, yang peminum khamr dan seterusnya tadi, pelaku dosa besar juga tidak bertaubat, tapi dia tidak berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini menunjukkan bahayanya dosa syirik, karena terkait langsung dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah masih mengampuni ma duna dzalika. Duna artinya di bawah, bukan selain. Maduna dzalika lima yasa, dosa yang di bawah syirik, bukan dosa yang selain syirik. Jelas itu ya? Nah, itu dalil yang disebutkan oleh mu'allif yang pertama tentang bahwasanya syirik dalam ibadah
itu membatalkan keislaman. Karena tidak diampuni oleh Allah SWT kalau dia tidak bertaubat. Dan itu sifat dosa yang membatalkan keislaman. Ya. Dan ini bahaya sekali. Bukan berarti orang yang sudah seperti zaman kita sekarang ini kemudian tidak ada syirik. Luar biasa. Bukan malah berkurang. Ya. Orang yang minta-minta kepada penghuni kubur, beristighosah kepada mereka, berkorban kepada selain Allah, masih sangat banyak. Bahkan di 2 tahun yang lalu di kampung kita melakukan korban kepada selain Allah. Ya, disembelih. Apa yang disembelih itu? Kambing apa sapi? Kambing. Kemudian penduduk suruh iuran untuk beli binatang tersebut, kan gitu ya. Sembelih, kepalanya ditanam, dikorbankan kepada yang diyakini ikut mengelola, itu yang bau reksa, gitu ya, agar melindungi penduduknya. Ini isti'adzah, dan isti'adzah itu ibadah, dia doa plus menyembelih korban kepada selain Allah. Ini dosa syirik, ya, dosa kesyirikan. Hendaknya ada yang mengingatkan. Ya, pelakunya apa berarti? Musyrik. Kalau ridho ikut campur itu, nah ini bahaya betul. Kadang tidak disadari, dianggap remeh. Dan yang tidak mau ikut seperti itu dihukumi tidak toleran atau intoleran. Nah itu. Dan itu sempat mengganggu sebagian kita. Ahlus sunnah harus tegas. Mengganggu sebagian kita. Ketika kita tolak, timbul masalah, katanya kita kurang arif, kalimat yang kurang pas. Ini apa, ikhwah? Ya, apa syirik harus diperlakukan dengan manis begitu? Enggak, itu syirkul akbar. Nanti dicontohkan oleh muallif. Ya. Baik. Kemudian dalil yang kedua disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam surat Al-Maidah ayat 72. Qala ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Ini bentuk dalilnya di situ. Sesungguhnya siapa saja, man ini umum. Siapa saja, man ini namanya man syarat. Kalau dalam bahasa Arab man syarat. Itu memberi faedah umum, siapa saja. Kecil, besar, laki, perempuan, Arab, bukan Arab, Muslim judulnya apa tidak Muslim, masuk dalam man di sini. Sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan dengan Allah sesuatu, sekutunya juga umum. Ya, sekutunya juga umum. Meskipun itu nabi, nggak ada bedanya. Orang menyembah kerbau, mempersekutukan Allah dengan seekor kerbau, na'udzubillah min dzalik, dengan mempersekutukan Allah dengan seorang malaikat, Jibril atau nabi, sama apa enggak sama? Sama. Jangan, oh kalau ini nabi agak ringan syiriknya. Enggak ada itu. Syirik enggak ada yang ringan. Ya. Innahu may yusyrik billahi, dalil batalnya keislaman dia, faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh Allah telah haramkan untuknya surga. Orang yang diharamkan darinya surga itu bukan orang muslim. Orang muslim itu pasti masuk surga. Gak ada orang muslim gak masuk surga itu. Gak ada. Ada dalilnya orang muslim gak masuk surga? Gak ada. Rasulullah SAW mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, dia pasti masuk surga. Kok Allah katakan faqad harramallahu alaihil jannah, berarti kalau dia tadinya muslim batal Islamnya. Jelas ya? Satu.
Faqad harramallahu alaihi al-jannah. Lalu Allah terangkan, wa ma'wahun nar, dan tempatnya di dalam neraka. Ini penguat akan batalnya Islam seorang yang melakukan perbuatan apa? Syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Zalim di sini itu yang dimaksud musyrikin, bukan orang zalim yang maknanya umum. Maka ilmu itu harus digurukan. Nggak boleh cari ilmu tanpa guru. Bahaya. Nggak ada itu dalam syariat Islam. Sahabat yang bahasa Arabnya cukup memahami ayat Allah butuh guru. Ketika Nabi SAW menyampaikan ayat Allah, alladzina amanu walladzina amanu, atau alladzina amanu tanpa wa, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Para sahabat sedih dengan ayat ini. Lalu datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah, mana di antara kita yang tidak berbuat zalim? Jadi sahabat dengan keilmuannya, bahan alat untuk talabul ilmu yang cukup, ternyata memahami ayat ini dengan pemahaman yang keliru. Butuh guru. Sehingga dibimbing oleh Nabi SAW, laisa kama taqulun, ala tasma'u qawla abdin salih, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Kalimat zalim dalam ayat ini bukan seperti yang kalian fahami, wahai para sahabat. Apa kalian tidak dengar ucapan hamba yang saleh Luqman Al-Hakim? Wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adzim. Jadi zulm dalam ayat tadi itu yang dimaksud adalah syirkul akbar. Jadi butuh dibimbing oleh guru. Maka apa kata salaf kita? Siapa yang syekhnya adalah buku, maka kesalahannya akan lebih banyak daripada benar yang dia dapatkan. Gak bisa belajar teks, baca sendiri, pahami sendiri. Ilmu itu ada lughahnya, ilmu itu ada bahasanya. Bahasa ilmu itu yang menjelaskan guru. Gak bisa antum cuma comot kemudian dipahami sendiri. Bukan Qur'annya yang salah, pemahamannya. Ya, taib. Seperti di sini, wa ma lidzalimina min ansar, al-zalim yang dimaksud musyrikin. Kenapa harus dibawa ke situ? Karena sebelumnya bicara orang-orang musyrik. Innahu may yusyrik billah. Jelas ya? Maka kalau kita membaca penafsiran ulama atau penjelasan ulama yang nampaknya muskilah terhadap suatu nas, jangan nasnya yang diukur kepada muskilah kita. Muskilahnya dipaksa untuk memahami atau sesuai dengan dalil. Begitu. Ini zalim, muskil ini zalim. Banyak orang zalim. Tidak ada orang zalim penolong. Lalu dipakai dalil kamu zalim. Wa malidz zalimina min ansar. Ini salah. Ini muskilah dalam benak kita, bawa kepada dalil. Ya, taib. Jadi rumusnya begitu. Makanya yang sering terjadi kata ulama kesalahan itu dari kaum mutaakhirin, orang-orang belakangan, mereka memahami dalil atau memahami kalam ulama, tapi istilah ulama itu belum sampai kepada dia penjelasannya. Akhirnya salah memahami. Maka ilmu punya bahasa. Dan bahasa ilmu harus dijelaskan oleh orang yang mengerti bahasa tersebut. Kadang-kadang istilah Imam Syafi'i nggak sama dengan istilah Imam Malik. Yang kita baca bukunya Syafi'i, pakailah istilah Syafi'i. Nah, begitu. Nah, di sini menunjukkan kita fakir sekali kepada orang yang membimbing kita tentang ilmu. Ya, naam. Taib. Itu jelas ya, dan dalil tentang masalah syirik ini membatalkan Islam sangat banyak. Maka sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan seluruh ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir itu bicara tentang tauhid dan syirik.
Ijma lah ya, syirik membatalkan Islam itu ijma, nggak ada lagi perselisihan. Jelas ya? Lalu beliau memberi contoh, wa minhu, dan termasuk bentuk syirik di dalam beribadah kepada Allah, adzabhu li ghairillah, menyembelih korban untuk selain Allah. Perhatikan, kita katanya zaman milenial, ada nggak syirik seperti ini? Ada. Setiap Muharram atau surah pasti terjadi. Ya. Jadi wa minhu adzabhu li ghairillah, menyembelih sesuatu yang bisa dikorbankan untuk Allah tapi diberikan kepada selain Allah. Nah, menyembelih korban untuk selain Allah itu ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis. Yang pertama yang dimaksud oleh mu'allif di sini, adzabhu taqarruban ila ghairillah, menyembelih binatang sembelihan dalam rangka mendekatkan diri beribadah kepada selain Allah. Ini pelakunya musyrik syirkul akbar. Nggak ada uzur. Karena kesyirikan dalam bentuk memberikan korban itu maklum, bukan perkara yang rumit, bukan perkara yang sulit untuk difahami. Semua orang ngerti kalau menyembelih korban itu ibadah. Kok diberikan kepada selain Allah, maka pelakunya musyrik kafir. Setuju enggak? Antum enggak setuju enggak ada masalah. Allah tidak rugi. Beda dengan masalah asma wa sifat. Itu perkara yang perlu diterangkan secara khusus. Kalau menyembelih korban kepada selain Allah itu maklum, enggak ada orang enggak tahu kalau itu ibadah. Terus dia berikan ya Syekh fulan atau bismi fulan atau bismi siapa namanya di situ, disembelih. Meskipun dia bismillah setelah itu, enggak ada gunanya bismillah ini. Orang Hindu nyembelih kambing antum itu bismillah 100 kali, halal atau haram? Enggak ada gunanya. Karena yang mengucapkan musyrik. Nah, kalau belum sampai hujah, belum dipanggil, belum diberi hujah kepadanya, ingat loh ya, ditegakkan hujah dengan sampai hujah beda. Sampai ilmu kepadanya. Kalau sampai sudah sampai. Kecuali dia hidup di pedalaman, nggak ada akses internet, nggak ada bisa keluar, nggak kenal apa-apa, pokoknya jadi Tarsan aja lah di hutan misalkan gitu. Nah itu uzur. Lah kalau tinggal di perkotaan, di Nunggalrejo misalkan, di metro, kajian banyak, buku banyak, dia cerdas, bisa baca, apalagi ustadznya, apalagi uzurnya? Nggak ada uzur. Bodoh itu ada dua macam kan? Sudah kita terangkan. Bodoh yang basit, yang ringan, pemiliknya menyadari kalau dia bodoh sehingga dia mau cari ilmu. Dan satu kondisi bodoh semacam ini barangkali nggak bisa dia angkat karena mungkin dia tinggal sendiri, nggak ada informasi, nggak bisa diangkat. Itu uzur. Nggak ngerti betul ya uzur. Bodoh yang kedua itu bodoh yang pemiliknya nggak mau menghilangkannya. Ngerti ada kajian, ngerti ada buku, dia muslim, diperingatkan ini bahaya syirik, tetap aja. Nggak ada uzur. Itu namanya dalam bahasa ulama, bahasa Islam, mu'rid, berpaling. Nanti ada pembatal Islam yang bentuknya berpaling, nggak mau mempelajari Islam. Jadi bodohnya itu bukan karena bodoh yang nggak bisa diangkat, tapi bodoh karena pemiliknya berpaling dari ilmu, nggak mau belajar. Jelas ya? Sehingga terperosok memberikan korban kepada selain Allah. Ini musyrik pelakunya. Ya, pelakunya musyrik. Soal di akhirat barangkali kita hukumi dia orang awam. Kita muamalah di dunia dipergauli sebagai orang musyrik non muslim. Begitu maksudnya. Di akhirat benarkah dia sudah ngerti apa belum? Itu urusan dia dengan Allah. Nanti Allah sendiri yang akan tegakkan hujah. Urusan kita zahirnya dia musyrik. Jelas ya? Sekarang ini orang Hindu awam betul, nggak ngerti apa-apa. Antum hukumi muslim apa Hindu? Kafir. Kafir. Di dunia dia non muslim, ya sudah non muslim.
Soal nanti dia punya udzur di hadapan Allah itu urusan nanti di akhirat sama Allah. Kita ini hidup di dunia, jadi muamalah di dunia harus dibangun. Jangan kita sudah khusyuk salat jenazah, kita salatkan musyrik. Gak ada manfaatnya, dan antum salah. Kandai kan mati loh ya. Taib. Kaman yadbahu lil jin. Nah, ini seperti seorang menyembelih korban untuk dipersembahkan kepada jin. Apa bahasa lain? Namanya macam-macam, jin, danyangan, misalkan begitu di kampung, atau penunggu laut, ini, itu, dan seterusnya. Ini sama. Yang jelas dia sembelih korban untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, aulil qabri, atau untuk penghuni kubur. Syekh fulan atau siapa yang menghuni kubur. Ini bentuk menyembelih korban yang pertama, yang pelakunya itu takarrub kepada selain Allah, dihukumi musyrik, kafir, keluar dari Islam. Tapi dia sering ngimami sholat, nggak ada gunanya itu, nggak ada gunanya. Ya, nah, kemudian menyembelih korban bentuk yang lain, menyembelih korban untuk selain Allah ya. Tadi jelas yang satu yang dimaksud oleh muallif yaitu taqarruban ila ghairillah, mendekatkan diri beribadah kepada selain Allah. Ini pelakunya musyrik dan perbuatan syirik, syirkul akbar, syirik besar. Yang kedua menyembelih korban, menyembelih binatang ya, menyembelih binatang bukan korban, menyembelih binatang untuk selain Allah. Itu ada yang bentuknya taqarrub tadi yang pertama. Yang kedua bentuknya li ad-diyafah, untuk menjamu tamu, untuk makan-makan dengan teman-temannya. Ini boleh. Itu untuk selain Allah. Yaitu untuk apa? Untuk jamu tamu, untuk makan-makan sama teman-temannya. Boleh. Gak masalah, itu bukan syirik. Maklum, ada tamu datang lah, sembelihin kambing. Gak punya kambing, iman-iman ya ayam, kan gitu ya. Ayam ya telur. Telur jangan disembelih. Jelas ya? Itu boleh. Atau adzabhu li ghairillah, li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, yaitu lil bai', untuk dijual. Boleh. Itu pedagang daging, sembelih sapi, itu bukan untuk Allah itu. Untuk antum jual ya, dapat dunia, dapat duit. Boleh enggak boleh itu? Halal apa haram? Antum musyrik enggak? Enggak. Kalau musyrik menjual daging semua musyrik itu, ya. Boleh. Nah, atau menyembelih untuk memenuhi perintah syar'i, tapi bukan khusus berkorban. Seperti akikah. Itu menyembelih korban. Bukan untuk Allah itu, bukan untuk dikorbankan kepada Allah, tidak seperti Idul Adha, bukan. Tapi memenuhi perintah syar'i, memenuhi hukum syar'i. Nah, itu boleh. Halalnya tetap harus menyebut nama Allah, tapi niatnya bukan dikorbankan untuk Allah. Karena kalau lillah itu nggak bisa lagi untuk dunia, nggak boleh antum jual. Makanya daging korban nggak boleh dijual, itu untuk Allah. Kulitnya pun nggak boleh dijual, semuanya nggak boleh dijual. Itu namanya taqarrub. Nah, ini yang ibadah, yang nilainya ibadah. Kalau untuk dijual, untuk menjamu tamu dan seterusnya, itu bukan ibadah mahdhah, bukan ibadah secara zatnya. Ibadahnya ya karena menjamu tamu, sedekah dia, itu ibadahnya. Beda dengan yang taqarrub ilallah seperti Idul Adha. Nah, itu ya. Naam. Taib. Itu bentuk-bentuk menyembelih korban untuk selain Allah. Jadi yang terperosok kepada kesyirikan satu hal saja. Ada yang bid'ah, menyembelih binatang untuk ritual-ritual yang bid'ah. Gendurenan misalkan dalam rangka apa misalkan, yang itu bid'ah, tidak ada contohnya dari syariat. Ya, untuk acara Maulid Nabi, peringatannya misalkan, ini bid'ah. Sembelihnya halal apa haram? Halal kalau dia sebut nama Allah. Sembelihnya halal. Jelas ya? Yang haram satu aja, yang pertama tadi. Ya, disembelih untuk
selain Allah, taqarruban ilallah, itu uhilla li ghairillah, diihlalkan, diikrarkan untuk beribadah kepada selain Allah, itu haram. Meskipun yang ditanam cuman kepalanya, badannya dimakan rame-rame misalkan, itu untuk pesta malam, itu haram, itu nggak boleh dimakan. Sama dengan daging babi, sama dengan darah, sama dengan bangkai, haram. Walau nggak ada yang ditanam, semua dimakan, tapi diikrarkan taqarrub kepada selain Allah, itu haram, nggak boleh dimakan. Karena uhillah li ghairillah, dipersembahkan kepada selain Allah. Jelas ya? Nah ini, na'am. Taib. Kemudian syirik besar, syirkul akbar, definisinya masih ingat? Lupa ini. Taswiyatu ghairillahi billah fima min khasaisillah au haqqihi, menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah atau haknya Allah. Itu syirik besar. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada kekhususan Allah atau pada haknya Allah, itu syirik besar. Baik dalam rububiyah, itu kekhususan Allah. Meyakini ada yang bisa menghidupkan, mematikan selain Allah, maka dia musyrik dalam rububiyah. Ya, meyakini ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah atau bisa mencegah hujan selain Allah, ini musyrik. Ya, meyakini ada yang bisa menciptakan selain Allah. Ya, ini ada di dunia thariqah sufiyah, keyakinan kepada selain Allah sampai dianggap walinya itu ikut campur dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Atau dalam nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, ini musyrik, syirkul akbar. Ya, wajahnya Allah seperti wajah manusia misalkan, ya, tangannya Allah seperti tangannya manusia, nah, ini musyrik dalam kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, au haqqihi, atau pada hak Allah. Hak Allah adalah ibadah. Menyamakan selain Allah dalam hak ibadah dengan Allah, itu musyrik, syirkul akbar. Seperti tadi, korban ibadah, itu hak Allah. Selain Allah disamakan dengan Allah, diberi juga ibadah korban ini, ya musyrik. Ya, ini syekh wali fulan, istighosah dia kepadanya, istighosah doa, haknya hanya milik Allah, diberikan kepada dia, musyrik. Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi jelas ya, pertama pembatal Islam adalah syirku fi ibadatillah, syirik dalam beribadah kepada Allah, syirik yang besar. Karena syirik ada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Yang dimaksud oleh muallif pembatal Islam adalah syirik yang besar. Syirik kecil meskipun tidak diampuni dosanya oleh Allah, tapi dia tidak sampai membatalkan keislaman. Ya, kita fokus di syirik besar karena itu yang dimaksud oleh kitab. Syirik besar itu macamnya banyak, anwa'uhu katsirah, macamnya sangat banyak. Kalau dirinci satu demi satu jenis perilaku syirik besar ini sangat banyak, seperti menyembelih korban apa dan seterusnya itu ya. Walakin madaruha ala arba'ati anwa', tapi poros syirik besar itu pada 4 macam. Jadi porosnya syirik besar itu 4 macam. Jadi yang lain nanti mengelompok ke situ. Dari 4 macam syirik besar ini. Sebagaimana ini juga diterangkan muallif di dalam risalah beliau yang lain. 4 tersebut, yang pertama syirkud dakwah. Syirkud dakwah artinya dalam bahasa kita syirik dalam berdoa, syirik dalam doa, syirkud dakwah. Ingat, dakwah ibadah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Kalau itu ibadah, hak siapa? Hak Allah. Kok diberikan kepada Allah plus juga diberikan kepada selain Allah, maka pelakunya musyrik, keluar dari Islam. Dan doa maklum, ya, doa ada 2 macam.
Satu, du'aul mas'alah. Du'aul mas'alah. Doa yang bentuknya permintaan. Seperti antum mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, atau Rabbana ighfir lana dzunubana, atau Rabbana hab lana min ladunka rahmah. Ini namanya doa mas'alah. Atau Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani. Itu doa-doa yang biasa kita panjatkan. Itu doa mas'alah, bentuknya permintaan. Doa yang bentuknya permintaan. Ini jenis pertama. Dan itu hak Allah. Enggak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya apa? Isti'anah, minta tolong. Di bagian dari doa, isti'anah, minta pertolongan. Kata Nabi, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Yang kedua, isti'adah, minta perlindungan. Isti'adah itu doa minta perlindungan dari sesuatu yang ditakutkan menimpa dirinya tapi belum menimpa. Itu namanya isti'adah. Ya, takut nanti digoda oleh syaitan. Isti'adah kepada Allah dari godaan syaitan. Itu isti'adah. Ya. Atau takut kalau dia terfitnah. Ya. Takut kalau nanti tinggal di suatu tempat atau bergaul dengan seseorang terfitnah agamanya. Dia minta perlindungan kepada Allah agar dijaga agamanya. Itu isti'adah namanya. Fitnah belum menimpanya, tapi takut kalau dia tertimpa fitnah tersebut. Itu namanya isti'adah. Yang ketiga, istighatsah. Istighatsah itu minta keluar dari kesulitan yang telah menimpa dia. Jadi dia sudah ditimpa kesulitan, minta jalan keluar dari Allah. Itu namanya apa? Isti'adah. Dia dalam keadaan baik, khawatir akan tertimpa suatu madharat. Namanya apa? Hah? Apa tadi? Isti'adah. Minta perlindungan. Permintaan secara umum apa namanya? Isti'adah. Ini masuk dalam doaul mas'alah. Doa yang bentuknya permintaan. Dan ini senjata antum orang yang beriman. Orang yang beriman itu senjatanya doa. Sampai pada titik tertentu dia nggak punya apa lagi, sebab yang lain nggak punya, dia punya sebab yang paling besar, doa. Udah usaha ini sakitnya nggak hilang, udah usaha ini sakitnya belum Allah angkat, dia punya doa. Nah, doa ini ibadah yang paling besar. Kok diberikan kepada selain Allah, pelakunya musyrik, kafir. Jangan ragu-ragu. Jangan tertipu dengan surah, bentuk zahir. Karena manusia itu dinilai dengan amalnya. Ya. Yang kedua, doaul ibadah. Doaul ibadah, berdoa kepada Allah dengan melakukan ibadah. Itu disebut doaul ibadah. Antum sholat, itu berdoa. Kenapa antum sholat? Nggak punya tujuan sholat. Apa? Minta supaya masuk surga, selamat dari neraka, disayang sama Allah. Hakikatnya minta pada minta. Itu doa namanya. Antum baca Quran itu hakikatnya minta sama Allah supaya Allah sayang sama saya, supaya Allah merahmati saya, supaya Allah memperbaiki kehidupan saya, memperbaiki keluarga saya. Itu namanya doaul ibadah. Berdoa kepada Allah bukan bentuknya meminta, tapi melakukan peribadahan. Jadi kita ibadah itu ada tujuannya loh, ada permintaannya. Kenapa sholat? Karena saya ingin selamat dari neraka, ingin masuk surganya Allah. Nah, itu ya. Nah, itu ketika diberikan kepada selain Allah, ini masuk syirkud dakwah. Syirik dalam berdoa. Dan ini syirkul akbar. Syirkud dakwah, syirik besar. Pelakunya musyrik kafir. Dan doa perkara yang maklum. Maklum apa enggak maklum doa? Doa. Hampir tidak ada muslim yang tidak ngerti kalau itu doa dan itu ibadah. Setiap muslim ngerti bahwa doa itu ibadah. Sama dengan menyembelih korban tadi. Kok diberikan kepada selain Allah, maka pelakunya musyrik kafir, tidak ada udzur kecuali dua orang tadi. Satu yang baru keluar dari kekafiran, belum ngerti apa-apa, baru masuk Islam. Yang kedua,
dia tidak bisa mengangkat kebodohannya. Bisa jadi karena tinggal di tempat yang tidak ada akses sama sekali, atau barangkali ya pokoknya nggak bisa mengangkat kebodohannya, atau memang Allah takdirkan dia bodoh nggak bisa diangkat. Pandir misalkan, nasallallahu alaihi. Nah, berarti dia uzur. Selain itu, orang yang tinggal di tempat yang informasi mudah dia dapatkan, kajian ada, peringatan tentang bahaya syirik begitu nampak dan banyak, tapi dia tidak memperhatikan itu dan tidak mau mempelajarinya, tetap dalam kesyirikannya, tidak ada uzur dengan kebodohannya. Karena itu mu'rid, berpaling dari ilmu, bertahan dan bersabar dalam kebodohannya sampai akhirnya terperosok kepada perbuatan syirik, dia tidak sadari. Allah nggak beri uzur. Tapi nanti di akhirat gimana? Itu urusan dia sama Allah. Urusan kita memperlakukan dohir orang yang berdoa kepada selain Allah, muslim mau musyrik? Musyrik. Ini nggak sadis loh ini. Ini agama Allah. Karena agama itu milik Allah. Kalau hak kita diganggu saja, marah luar biasa. Ini hak Allah. Ya. Maka sering kita contohkan, dan ini yang sampai hari ini terjadi, seorang yang memanggil-manggil penghuni kubur atau orang yang sudah mati dipanggil-panggil, ya Syekh Fulan aghisni, aghisni. Nanti berikutnya itu pada pembatal yang kedua. Aghisni istighosah, aghisni tolong saya dari kesulitan. Orang yang nggak ada. Syekh Abdul Qadir sudah mati. Itu. Pelakunya apa hukumnya? Musyrik. Gak ada uzur dia. Dia ustadznya. Bisa baca Arab gundul, hafal Quran barangkali. Nah itu. Ya. Ini syirik besar yang pertama, syirkut dakwah. Dalilnya surat Al-Ankabut. Di antaranya surat Al-Ankabut ayat nomor 65. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka orang-orang musyrik itu, orang musyrik yang dimaksud di ayat ini, jangan antum gambarkan seperti orang Hindu, orang Buddha, itu enggak. Itu. Kalau kaget ya Allah. Kenal Allah. Rububiyahnya dia imani. Allah itu diimani rububiyahnya. Ini musyrik yang didakwai Nabi loh, Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Umayyah, tokoh-tokoh musyrik itu. Ya Allah itu familiar bahasa mereka. Memang Tuhan mereka Allah. Enggak ada Tuhannya apa itu Sang Hyang Widi atau Buddha, enggak ada. Tuhan mereka Allah. Orang-orang musyrik yang diutus di tengahnya Rasulullah SAW itu, Abu Lahab, Abu Jahal itu. Jadi panggilannya ya Allah, biasa nama Allah itu familiar, mereka sebut biasa. Maka apa kata Allah? Fa idza raqibu fil fulki, kalau mereka menaiki perahu di tengah lautan, terombang-ambing ombak dalam bahaya, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka memanggil, berdoa, menyeru Allah ikhlas. Amal ibadahnya diikhlaskan, hanya Allah saja yang dipanggil. Jadi orang musyrik itu kalau dalam bahaya, ngerti Tuhan-Tuhan mereka selain Allah itu nggak bisa nolong. Makanya ditinggalkan, dilupakan, yang dipanggil hanya Allah. Ini istimewanya orang musyrik dulu daripada orang musyrik hari ini. Orang musyrik hari ini bahaya nggak bahaya? Syirik. Semakin bahaya, semakin syirik. Itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Jadi dulu begitu, ketika terombang-ambing di tengah lautan, bahaya ini mau tenggelam perahu ini, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri, ketika kami selamatkan mereka ke daratan, sudah dalam keadaan nyaman, enggak ada lagi bahaya, idahum yusyrikun, tiba-tiba kembali mereka berbuat syirik. Berdoa lagi kepada selain Allah. Ini syirik dalam apa? Doa. Idahum yusyrikun, apa bentuk kesyirikan mereka? Memberikan doa kepada Allah juga kepada selain Allah. Jadi mereka juga berdoa kepada Allah loh ya. Maka tadi jangan digambarkan seperti orang Hindu yang nggak kenal Allah, nggak pernah nyebut nama Allah. Musyrik yang dimaksud ayat ini itu orang yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya, manggil Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa disebut musyrik? Karena tidak hanya Allah yang dia berikan doa, juga kepada selain Allah. Syirik itu disebut syirik karena bersekutu. Kalau enggak Allah sama sekali, itu namanya kafir. Orang musyrik pasti kafir, tapi kalau kafir belum tentu musyrik. Itu. Sudah komat? Taib ya. Jadi yang pertama, syirik besar, syirkut dakwah ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Waktunya kurang ya. Insyaallah masih hidup di pekan depan. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.